Apa kabar pemirsa iJogja? Saya Graciela Unadea akan menyampaikan informasi terkini seputar pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah bekerja selama 2 tahun terakhir, pengurus Yayasan Jantung Indonesia Cabang Provinsi DIY periode 2021-2026 resmi dilantik dan dikukuhkan. Keberadaan YJI Cabang DIY ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan penyakit jantung dan pembuluh darah yang ada di masyarakat. Pengurus Yayasan Jantung Indonesia periode 2021-2026 resmi dikukuhkan oleh Ketua Umum Pusat Yayasan Jantung Indonesia di Bangsal Kepatihan Senin pagi kemarin. Agenda ini disaksikan langsung oleh Gubernur DIY beserta GKR Hemas yang juga menjadi penasehat utama YJI Provinsi DIY. Pada sambutannya, Sri Sultan menyampaikan komitmen pemerintah dalam transformasi kesehatan di Indonesia dengan penekanan pada bidang preventif, promotif, dan mitigatif. YJI DIY pun didorong untuk membantu mewujudkan komitmen pemerintah tersebut. Terlebih momentum pelantikan menjadi pengakuan atas konsistensi, pengabdian, dan kerja nyata para pengurus. Di samping itu, Sri Sultan juga berpesan kepada jajaran pengurus YJI DIY untuk meningkatkan komunikasi dengan pemerintah, terutama dalam menjalankan program-program kerjanya. Saya mengajak Yayasan Jantung Indonesia DIY ini untuk terus tingkatkan komunikasi, kolaborasi, dan sinergi dengan pihak pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya. Harapannya tercipta kesamaan persepsi, meminimalisir overlapping program kegiatan, serta memastikan bahwa subjek yang menjadi concern kita bersama ini dapat tercover secara lebih efisien dan lebih efektif. Sementara itu, Ketua Umum YJI Pusat menyampaikan pihaknya masih akan memfokuskan pada kegiatan pentingnya pencegahan penyakit jantung yang menyasar generasi muda dengan fokus pada kegiatan promotif dan preventif. Harapannya generasi muda dapat menjadi smart influencer untuk lingkungannya baik secara langsung maupun virtual. Kami berharap pengurus Yayasan Jantung Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta juga dapat menerapkan strategi yang sama untuk mengkampanyekan pencegahan penyakit jantung kepada kaum milenial di DIY melalui Panca Usaha Jantung Sehat. Apalagi Daerah Istimewa Yogyakarta terkenal dengan kota pelajar, jadi sangat sesuai dengan program Yayasan Jantung Indonesia. Dalam agenda yang sama, GKR Hemas sebagai penasehat menyampaikan harapannya kepada pengurus yang dipimpin oleh Budi Waluyo ini untuk meningkatkan motivasi serta bekerja sama dengan kompak. YJI Cabang DIY sendiri dalam programnya telah memandu dan mendidik masyarakat untuk memahami pentingnya pencegahan penyakit jantung dan pembuluh darah secara dini melalui Panca Usaha Jantung Sehat. Peran yang tak kalah penting ialah memberdayakan masyarakat agar lebih sadar tentang perlunya memahami dan melaksanakan Panca Usaha Jantung Sehat melalui pengoptimalan klub-klub jantung sehat yang ada. Pemirsa, Pekan Budaya Tionghoa tahun 2023 resmi dibuka. Event tahunan yang sempat vakum selama pandemi ini kembali hadir mengusung tema Bangkit Jogjaku untuk Indonesia. Agenda kebudayaan memperingati Tahun Baru Imlek ini juga menjadi bukti nyata kebinekaan yang ada di Yogyakarta. Ribuan orang terlihat memadati Kampung Ketandan dalam agenda pembukaan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ke-18 Senin malam lalu. Kembali digelarnya event budaya tahunan ini mengobati rasa rindu masyarakat kepada PBTY yang tak hadir 2 tahun belakangan. Pembukaan agenda kebudayaan ini dilakukan langsung oleh Gubernur DIY ditandai dengan penabuhan gendang bersama dengan sederet pejabat Pemda DIY dan panitia PBTY 2023.
Dalam sambutannya, Sri Sultan mengajak seluruh pengunjung mensyukuri hadirnya PBTY menjadi bukti nyata keragaman suku bangsa yang hidup selaras dan harmonis di Yogyakarta. Selain itu, gelaran ini juga menjadi momentum aktualisasi terhadap proses akulturasi budaya yang melahirkan berbagai macam bahasa, kesenian, hingga makanan. Upaya saling memahami budaya antar etnik sungguh penting, sebab merupakan cikal bakal terciptanya kedamaian permanen dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu, setiap pekan budaya yang digelar setiap tahun ini hendaknya selalu diusahakan sebagai media yang mengarah ke integrasi sosial budaya, seperti halnya wayang potehi yang mengadopsi wayang kulit menjadi wacinwa, wayang jinak Jawa. Sementara itu, selaras dengan sambutan Sri Sultan, Ketua PBTY 2023 Sugiharto Hanjin menyampaikan harapannya pagelaran PBTY tahun ini dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, sejalan dengan tema yang diangkat, Bangkit Jogjaku untuk Indonesia. Dengan tema Bangkit Jogjaku untuk Indonesia, acara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, baik dalam hal hiburan, pengenalan, dan pelestarian budaya, serta membangkitkan perekonomian menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta tahun 2023 digelar dari tanggal 30 Januari hingga 5 Februari mendatang. Selama sepekan penuh, masyarakat dapat mengunjungi Kampung Ketandan mulai dari pukul 5 sore. Terdapat berbagai agenda menarik yang memeriahkan acara ini, di antaranya Ketandan Street Food, panggung utama kesenian, atraksi naga barongsai, panggung hiburan musik, pertunjukan wayang potehi, hingga berbagai lomba. Khusus pada hari Sabtu 4 Februari akan dilaksanakan Malioboro Imlek Karnival yang diselenggarakan mulai pukul 6 sore hingga 9 malam. Karnaval ini akan dimulai dari depan gedung DPRD DIY dan berakhir di titik 0 km. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Kami segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.